Suaranya Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Pada hari ini kami menyatukan hati bersama-sama presbiter 12 jemaat yang ada di titik kumpul gereja masing-masing ataupun yang dari rumah masing-masing secara virtual akan mengikuti kegiatan sosialisasi hasil PS 21. Bahkan kami selaku BP Mupel yang menyelenggarakan kegiatan ini dan juga tim kerja di GPIB Jemaat Paulus Jakarta Pusat. Bahkan narasumber yang juga sudah hadir. Mari Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami menyerahkan untuk seluruh kegiatan kami hari ini, dari pagi sampai dengan sore nanti dengan 3 sesi yang akan dihadirkan. Kami mohon kepada Tuhan, sertai setiap pribadi kami yang mengikuti kegiatan hari ini, bahkan seluruh perangkat yang akan kami gunakan, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan dan kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Inilah permohonan kami kepada Tuhan mengawali perjumpaan kami hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam sesi pertama pada sosialisasi hasil PS 21 hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari yang mewakili BP Mupel terkait penyelenggaraan kegiatan hari ini. Kami persilahkan Ketua 3 BP Mupel Jakarta Pusat, Bapak Pendeta Stephen Sihombing, untuk menyampaikan sambutannya. Recording in progress. Shalom, selamat pagi rekan-rekan presbiter dari 12 jemaat dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti sosialisasi yang pada hari ini maupun juga nanti pada tanggal 14 akan disampaikan hasil-hasil persidangan sinode
21 GPIB pada tahun 2021 yang lalu. Tentu hasil-hasil persidangan sinode GPIB ini menjadi penting untuk diketahui oleh semua rekan presbiter agar dengan mengetahui semua hasil itu kita mengerti bagaimana GPIB menanggapi persoalan-persoalan di tengah kehidupan bermasyarakat dan bagaimana juga kita menjawab persoalan-persoalan di tengah kehidupan berjemaat. Jadi dengan pengetahuan yang sama, maka dapat diperoleh kerjasama pelayanan yang baik, sehingga tidak muncul kesalahpahaman yang boleh jadi nanti akan berujung pada persoalan-persoalan internal di tengah jemaat. Kami selaku BP Mupol berharap partisipasi Bapak Ibu seluruh rekan presbiter untuk mengelaborasi seluruh materi. Nah, materi akan dipresentasikan 3 pada hari ini, dan minggu yang akan datang pada tanggal 14 juga ada 3 materi. Semoga dengan percakapan secara virtual kita makin maju dalam kehidupan bergereja. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pemateri yang telah boleh hadir di titik kumpul, maupun juga yang secara khusus hari ini Pendeta Eli Pitoy Debel karena ada tugas di Malang. Nanti beliau akan menyampaikan dari Kota Malang pada 2:30. Karenanya kami mohon kesabaran kita semua untuk mengikuti proses percakapan yang berlangsung pada hari ini. Terima kasih juga kepada Majelis Jemaat GPIB Paulus yang telah mempersiapkan semua fasilitas, tidak lain tidak bukan semua yang kita kerjakan untuk kemajuan jemaat-jemaat GPIB di Mupol Jakarta Pusat. Kepada rekan-rekan tim kerja yang pada hari ini boleh memfasilitasi seluruh proses sosialisasi, kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, selamat mengikuti sosialisasi. Semoga kita makin maju dalam kehidupan bergereja. Tuhan memberkati. Demikian sambutan dari Ketua 3 BP Mupol Jakarta Pusat terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini sampai dengan sore nanti. Kita akan segera masuk dalam sesi pertama yang menjadi narasumber adalah Pendeta Dr. Marji Ririhena Dewana dan moderator Pendeta Novita Rismayanti Pesireron. Mari kita ikuti bersama-sama, Bapak Ibu. Selamat datang Ibu Pendeta Marji bersama dengan kami 12 jemaat Jakarta Pusat di Mupol Jakarta Pusat. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti sesi pertama terkait dengan materi pemahaman iman. Sebagai informasi untuk Pendeta Marji bahwa seluruh presbiter dari 12 jemaat itu diundang oleh BP Mupol untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Kalau kita mengacu data Oktober 2021, seluruh presbiter, penatua diaken di Jakarta Pusat ini berjumlah sekitar 388. Ketika ruang Zoom ini kapasitasnya 500 partisipan, artinya diharapkan memang seluruh presbiter bisa hadir dan mengikuti. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai awal dari
percakapan kita, dan secara teknis pada saat ini 60 menit pertama Ibu Pendeta Marji akan memaparkan terkait dengan materi pemahaman iman. Kemudian 60 menit selanjutnya kita akan ada dalam sharing bersama, tanggapan, tanya jawab, dan nanti akan kita buka 3 termin dalam kegiatan 60 menit ke depan. Begitu saja kita akan mengikuti. Mari Bapak Ibu bersama-sama dari tempat masing-masing. Kita akan segera mulai. Dipersilakan Ibu Pendeta Marji. Ya, terima kasih Pendeta Novi. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara. Salam jumpa bagi kita semua, salam sehat. Kita yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di sini sebagai tim kerja, kita sama-sama akan memulai sebuah proses sosialisasi hasil keputusan persidangan Sinode tahun 2021 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan menggereja, khususnya dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pemahaman iman GPIB. Kita sudah mengenal pemahaman iman GPIB ini jauh-jauh hari, ya, sudah cukup lama kita bergumul dengan pemahaman iman GPIB, tetapi secara khusus hari ini kita akan melihat pemahaman iman GPIB keputusan persidangan sinode yang terakhir, yaitu 2021, ya. Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang paling serius yang mendasar dalam kehidupan menggereja adalah apa pentingnya dan kenapa harus ada pemahaman iman gereja atau pemahaman iman GPIB. Pemahaman iman GPIB adalah pandangan iman gereja terhadap Allah, terhadap sesuatu gitu ya, yang di dalamnya berangkat dari konteks pergumulan imannya dan bagaimana gereja merespons dan menjawab pergumulan iman itu. Pemahaman iman GPIB sudah bergumul cukup panjang dan di 2021 kita kemudian memutuskan beberapa hal ya, yang sama tentu saja ada, tetapi juga ada yang berbeda. Saudara-saudara, sumber pemahaman iman GPIB itu pertama-tama adalah Alkitab, yang kedua adalah pengakuan iman gereja yang bersifat universal, ya, pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Athanasius, itu menjadi sumber dari pemahaman iman GPIB. Yang kedua adalah sejarah GPIB itu sendiri, tetapi juga tradisi gereja kita dan konteks di mana kita berada. Karena itu pemahaman iman GPIB tidak bisa begitu saja ditempelkan bagi pemahaman iman Gemim misalnya, atau Gemim tidak bisa begitu saja ditempelkan bagi pemahaman iman gereja Jawa misalnya, karena setiap gereja punya konteks, punya pergumulan imannya, dan bagaimana gereja itu menjawabnya, itulah pemahaman iman. Nah, saudara-saudara, pemahaman iman juga kontekstual, tetapi juga katekismus, jadi sebuah pengajaran. Tetapi dia sangat kontekstual. Sekali lagi kita ada di 26 provinsi, gitu ya. Ada dari Sabang sampai Bau-Bau, ya. Dan itu gambaran bahwa kita tidak bisa begitu saja menyamakan. Oh, pemahaman iman gereja Protestan Maluku itu seperti ini, kita ambil aja, nggak bisa, gitu ya. Karena apa? Karena konteks kita berbeda, ya. Pemahaman iman GPIB itu juga bersifat dua, yaitu trinitatis dan trinitaris. Jadi dia bicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus pada satu sisi, tetapi dia juga bicara tentang Allah, manusia, dan alam semesta. Ya, jadi dua unsur itu, yaitu trinitatis dan trinitaris, itu terinternalisasi dalam pemahaman iman GPIB. Nah, ada 7 pokok pemahaman iman GPIB sejak kita menggumulinya, tidak berubah, hanya nanti istilahnya yang ada sedikit perubahan. Yang pertama, keselamatan gereja manusia, kemudian sumber daya, ini berubah ya, dulu alam dan sumber daya, sekarang sumber daya saja. Nanti kita akan lihat kenapa, karena
Alam bagian dari sumber daya itu sendiri, bukan satu-satunya, gitu ya. Kemudian bangsa dan negara, masa depan dan firman Allah. Ibu Bapak, hal yang baru juga dalam pemahaman iman ini adalah perspektif utama pemahaman iman GPIB dimasukkan dalam dokumen ini. Sehingga ketika kita kemudian memahami pemahaman iman GPIB, kita dengan mudah memahaminya dalam konteks presensia gereja, yaitu kehadiran gereja yang nyata, yang merayakan keselamatan Allah Tritunggal dalam karya bersama ciptaan. Jadi gereja tidak sedang bekerja sendiri, gereja tidak eksklusif, tapi gereja bersama-sama dengan seluruh ciptaan berkarya untuk merayakan karya keselamatan Allah Tritunggal itu. Ya, oke, Ibu Bapak, saudara-saudara, saya masuk ke pokok-pokoknya dulu ya, supaya kita bisa melihat. Di sebagian sebelah kanan adalah dokumen aslinya, bagian sebelah kiri adalah pokok pikirannya. Pokok keselamatan di Aliania pertama, Bapak Ibu, yang mau dikatakan adalah bahwa keselamatan itu adalah karya Allah Tritunggal yang terus berlangsung dari penciptaan sampai akhir zaman. Sehingga kalau kita bicara keselamatan itu bukan hanya ketika Kristus menyelamatkan kita di kayu salib, tapi sejak penciptaan Allah sudah menyelamatkan kita dari tohu hobohu, dari kekacauan, dari sesuatu yang tidak tertib. Allah menertibkan, menyelamatkan kita, semua manusia dan alam ciptaannya, dan itu terus berlangsung mulai dari penciptaan sampai akhir zaman. Keselamatan Allah tidak pernah berhenti, Allah tidak pernah absen, dia selalu present. Karena itu presensia gereja, kehadiran gereja yang menerima penyelamatan Allah itu yang kita rayakan dalam pokok keselamatan ini. Nah, saudara-saudara, di Alenia kedua yang mau dikatakan di pokok pikirannya adalah bahwa keselamatan itu memang memuncak pada karya Yesus Kristus. Jadi keselamatan dari penciptaan sampai pada akhir zaman, tetapi dia memuncak pada karya Yesus Kristus. Karya Kristus di kayu salib, karya Kristus yang hadir di dalam dunia, yang berkarya, yang menyelamatkan, yang bangkit, dan kemudian yang naik ke surga. Ya, keselamatan tersebut berdimensi universal dan partikular. Keselamatan itu terus dirayakan. Maksudnya begini, Ibu Bapak, keselamatan itu punya dimensi yang khas, yang partikular bagi kita sebagai orang percaya, tetapi juga keselamatan itu bersifat universal, terbuka bagi semua orang. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini. Yesus bukan hanya datang untuk menyelamatkan satu dua orang, satu dua komunitas, atau hanya kekristenan saja, tetapi dia menyelamatkan dunia. Tapi secara partikular keselamatan itu berlangsung, atau Allah membuat perjanjian dengan Adam di Taman Eden, dengan Nuh, dan meneruskannya juga dengan Abraham dan seterusnya ya, yang kita bisa lihat di bagian pokok kedua. Pokok pertama, Alenia kedua. Alenia ketiga, Ibu Bapak, pokok pikirannya adalah Allah memanggil Abraham dan membentuk umat perjanjian yang dimulai dengan Israel. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maksudnya dalam konteks ini di Alenia ketiga kita sedang diingatkan bahwa Allah itu secara spesifik, secara partikular, dia memanggil Abraham dan kemudian membentuk umat perjanjian yang dimulai dengan Israel. Untuk apa? Supaya umat itu secara partikular juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi bukan hanya berarti hanya Israel yang dipanggil Allah. Dunia ini dipanggil Allah, tetapi secara khusus itu dimulai dengan pemanggilan Allah terhadap Israel. Ya, untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pemanggilan itu bukan tanpa maksud, tetapi pemanggilan itu selalu berdampak bagi misi Allah. Selalu punya dasar pada maksud Allah, misi Allah bagi dunia ini. Berikutnya, pokok pikiran berikut di keselamatan adalah bahwa gereja adalah umat yang dipanggil. Gereja adalah umat yang dihimpun dan sekaligus diutus oleh Allah Tritunggal itu untuk memberitakan Injil dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Jadi kita akan lihat di bagian keselamatan ini bahwa gereja itu adalah karya penyelamatan Allah, bukti dari karya penyelamatan Allah yang dipanggil, dihimpun, diutus sekaligus, ya. Dan di dalamnya dia memberitakan kabar baik, memberitakan evangelion,
Untuk apa? Untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Nanti kita akan tarik itu pada relevansi bahwa kalau gereja kemudian kehadirannya tidak mendatangkan kabar baik, tidak menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, kita perlu bertanya, ada question mark di situ, bahwa apakah kita masih merupakan gereja? Ya, gereja-gereja kecil, gereja-gereja lokal begitu ya. Kalau kehadiran kita tidak memberitakan kabar sukacita itu, tidak menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, kita sibuk sendiri dengan urusan internal kita ya. Apakah kita sudah menjadi gereja yang dihimpun, dipanggil, dihimpun dan diutus oleh Allah? Yang kelima, saudara-saudara, di pokok keselamatan, Yesus Kristus senantiasa hadir melalui rohnya itu sebagai pelayan, sahabat dan pendamai. Jadi kehadiran Kristus yang menyelamatkan itu adalah kehadirannya sebagai pelayan yang melayani, sebagai sahabat yang menyahabati, dan sebagai pendamai yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kasih yang mempersatukan. Jadi kalau kita mempercayai Allah yang menyelamatkan itu adalah pelayan yang melayani, sahabat yang menyahabati, dan pendamai yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kasih, maka tentu saja secara serius kita kemudian menjadi pelaku-pelaku dari figur Kristus yang hadir melalui rohnya tadi ya, sebagai pelayan, sahabat, dan pendamai. Nah, saudara-saudara, di alinea yang keenam ketika bicara tentang keselamatan juga diingatkan bahwa kemerdekaan bangsa-bangsa termasuk bangsa Indonesia adalah karya keselamatan. Nah, ini secara khusus menjadi karakteristik pemahaman iman kita sebagai pemahaman iman GPIB. Panjang, cukup lama pergumulan kita tentang hal ini begitu ya, dan di beberapa sebelum ini pemahaman iman juga sudah masuk, pemahaman iman 2010 mulai 2015 dan sekarang di 2021 juga, bahwa kemerdekaan kita itu dipahami juga sebagai karya keselamatan Allah bagi Indonesia. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, kemerdekaan bukan sesuatu yang begitu saja diraih atau diberikan, tapi intervensi Allah yang menyelamatkan bangsa ini sehingga kita dibebaskan dari penjajahan. Untuk apa? Untuk melaksanakan kehendak Allah. Ya, tadi sebagai pelayan, sebagai sahabat, sebagai pendamai di dunia ini. Jadi kemerdekaan Indonesia adalah dimaksudkan untuk melakukan karya penyelamatan Allah. Yang ketujuh, Roh Kudus menuntun manusia mengaku Yesus sebagai juru selamat dan menuntun manusia menghadapi berbagai pergumulan di dunia ini. Jadi yang mau dikatakan dari sini adalah bahwa dalam bagian keselamatan ini kita menyadari bahwa Roh Kuduslah yang menuntun manusia untuk mengaku, mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga kemudian kita dituntun untuk menghadapi berbagai pergumulan di dunia ini, termasuk pergumulan-pergumulan yang tidak bisa kita prediksi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan yang menyelamatkan itu dalam keselamatan, bagian keselamatan, itu diyakini menuntun kita untuk menghadapi berbagai situasi. Ya, contoh yang kita hadapi ya, pandemi COVID-19 ini. Karena pemahaman iman GPIB 2021 adalah pemahaman iman dengan konteks pandemi, konteks digitalisasi ya. Nanti kita akan lihat ada bagian-bagian itu juga dalam pemahaman iman kita. Nah, Ibu Bapak, pokok kedua tentang gereja. Tadi sudah sempat beberapa hal disinggung di poin keselamatan. Pokok pikirannya adalah gereja merupakan kesinambungan dari umat perjanjian lama, perjanjian dalam perjanjian lama gitu ya, bahwa Allah Tritunggal memanggil, menghimpun dari antara bangsa-bangsa satu umat bagi dirinya untuk menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Jadi gereja itu kesinambungan dari perjanjian dalam perjanjian lama. Gereja bukan sesuatu entitas atau komunitas yang tiba-tiba jadi, tetapi sebuah proses yang berkesinambungan, karya Allah, umat perjanjian mulai dari perjanjian lama. Yang kedua, orang percaya dipanggil dari segala penjuru mata angin. Karena itu nanti kita akan melihat moto itu merupakan sebuah teologi gereja, eklesiologi gereja kita GPIB, bahwa sepanjang sejarah dan dimanapun di dunia, dari timur, barat, utara, dan selatan, orang percaya dipanggil.
Nah, ini menunjukkan juga bagaimana GPIB adalah gereja yang multikultur. Dari segala penjuru mata angin, itu orang percaya dipanggil untuk menjadi bagian dari gereja. Karena itu kita tidak pernah bisa mengatakan bahwa GPIB ini hanya gerejanya orang Ambon, gerejanya orang Manado, gerejanya orang, enggak. Karena dari seluruh segala penjuru mata angin, orang percaya dipanggil untuk menjadi bagian dari gereja ini. Gereja adalah tubuh Kristus yang dituntun oleh sang kepala untuk melaksanakan misi Allah dengan spiritualitas tadi, pelayan, sahabat, dan pendamai. Jadi dia adalah tubuh Kristus. Untuk apa? Kalau semua itu teratur dan tertib, dituntun oleh Roh, dimaksudkan supaya kita gereja itu menghidupi. Tadi sudah dijelaskan di bagian keselamatan, yaitu spiritualitas pelayan, spiritualitas sahabat, spiritualitas pendamai. Ya, kita masih sering kali melihat bagaimana kehadiran gereja-gereja yang sangat eksklusif. Kita sibuk sendiri dengan urusan internal kita misalnya. Nah, padahal dalam pemahaman iman GPIB sudah jelas bahwa gereja itu spiritualitasnya adalah spiritualitas pelayan yang melayani, sahabat yang menyahabati gitu ya, dan pendamai. Kasih, keadilan, perdamaian bagi semua. Karena itu dia tidak hanya bicara secara internal dalam kekristenan saja atau dalam kehidupan ber-GPIB saja, tetapi bagi semua yang ada di sekitarnya. Yang terakhir, bukan yang terakhir, di Alenia yang keempat, pokok gereja dalam melaksanakan kehendak Allah harus terbuka terhadap pembaruan. Kita memahami ini Ecclesia Reformata Semper Reformanda, gereja Protestan pada dirinya, jati dirinya adalah mengalami terus-menerus pembaruan yang bersama dengan seluruh ciptaan menyongsong pemenuhan kerajaan Allah. Jadi gereja yang stuck, gereja yang hidup dalam status quo, gereja yang tidak mau berubah, sejatinya bukan gereja. Karena apa? Gereja adalah terus-menerus terbuka terhadap pembaruan Allah. Ya, karena itu gereja terus-menerus mencoba untuk merelevansikan dirinya di tengah-tengah konteks yang juga berubah. Kita dulu tidak pernah bermimpi misalnya kita beribadah di ruang-ruang yang kosong, tapi ada ribuan orang yang bersama-sama mengikuti ibadah kita. Nggak pernah bermimpi mungkin 5-10 tahun yang lalu. Tapi kita sudah mengalami itu. Itu perubahan yang mau nggak mau harus kita hadapi, yang dipercepat oleh proses pandemi, tetapi juga menolong kita untuk lebih kreatif, aktif, tetapi juga menjawab konteks yang ada dengan baik. Berikutnya di Alenia yang kelima tentang gereja hadir untuk berpartisipasi dalam keselamatan Allah bagi dunia. Jadi kehadiran gereja, yaitu tanda-tanda kerajaan Allah itu adalah kehadiran yang partisipatoris. Kehadiran yang tidak hanya hadir begitu saja, tetapi kehadiran yang terlibat secara langsung ya untuk berpartisipasi dalam keselamatan Allah bagi dunia. Karena itu menurut saya pemahaman iman GPIB ini sangat kaya, menolong kita untuk berefleksi ulang bagaimana kita sebagai warga gereja, orang Kristen, orang percaya yang adalah bagian dari GPIB ini memahami pokok-pokok yang ada. Ya, yang ke-8 GPIB adalah bagian dari gereja yang esa, kudus, am, dan rasuli, dipanggil untuk merawat keberagaman Indonesia. Jadi kita bukanlah gereja yang tiba-tiba muncul, tapi kita berangkat dari sejarah ya, Indeskerk dulu ya, dari gereja Belanda ya, gereja-gereja di Belanda juga berangkat dari gereja yang lain ya, dan seterusnya. Maksudnya Ibu Bapak bahwa kita ini adalah bagian dari keesaan gereja di dunia ini. Ya, gereja GPIB Paulus misalnya, saya kebetulan lagi ada di Paulus, kemudian itu bukan sesuatu yang terpisah dari gereja yang ada di Long Nawang misalnya. Tidak terpisah dari gereja yang ada atau jemaat yang ada di Pasingoram misalnya. Tidak pernah terpisah dari Gemim misalnya. Tidak pernah bisa terpisah dari Gemit misalnya, dan seterusnya. HKBP misalnya. Kita adalah gereja yang esa, yang satu itu, tapi yang kudus, am, dan rasuli, dan kita dipanggil untuk merawat keberagaman Indonesia ini. Ya, jadi kalau gereja saja tidak mampu bersahabat, menjaga keberagaman di tengah-tengah keindonesiaan dengan gereja-gereja yang lain, bagaimana kita bisa memaknai bahwa kita ini esa, kudus, am, dan rasuli?
Kalau kita sebagai gereja saja atau jemaat-jemaat lokal, bahwa kalau ada kegiatan-kegiatan PGIW ya, kalau di Jakarta Pusat ini, atau ada kegiatan-kegiatan lintas bamak dan sebagainya ya, lintas agama, dan kemudian nggak mau bersama bagaimana kita memahami gereja yang esa, kudus, am, dan rasuli itu. Yang kesembilan, Bapak Ibu, saudara-saudara, para presbiter adalah pelayan Tuhan yang bersama-sama mewujudkan jemaat yang misioner. Jadi dalam konteks gereja, maka ada para presbiter, ada para pelayan yang dipanggil, ya, dipilih, ditetapkan untuk mewujudkan jemaat yang misioner bersama-sama. Dan dalam konteks ini siapa presbiter itu? Diaken, penatua, dan pendeta. Nomenklatur kita mengaturnya sejak 2010 seperti itu ya. Jadi yang masih terbiasa memakai pendeta, penatua, diaken, mari kita ubah gitu. Nomenklatur kita di semua dokumen kita menggunakan nomenklatur diaken, penatua, dan pendeta gitu ya. Itulah para presbiter yang bersama-sama bekerja, yang bersama-sama dalam sistem presbiterial sinodal menyelenggarakan kehidupan gereja agar rapih dan tersusun serta teratur. Ini tidak soal tinggi rendah, tapi soal fungsi. Pendeta punya fungsinya, ya diaken punya fungsinya, penatua punya fungsinya, pendeta punya fungsinya. Masing-masing punya fungsi, tapi bukan soal tinggi rendahnya posisi para presbiter tersebut. Pokok pikiran pokok ketiga tentang manusia, Ibu Bapak. Yang pertama, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu apa? Laki-laki dan perempuan. Dan karena itu harus hidup sesuai dengan firman Allah. Ibu Bapak, menurut gambar dan rupa Allah itu maksudnya adalah bahwa manusia itu mewarisi nilai-nilai sifat-sifat ilahi dalam kehidupannya. Ya, yang dalam kehidupannya itu kemudian menyatakan kasih, perdamaian, hikmat Allah di tengah-tengah kehidupan bersama. Kemudian karena itu keserupaan kita itu ditunjukkan dalam konteks kehidupan di mana kita hadir. Usiakah, kelengkapan wujud fisik, apakah dia berkebutuhan khusus atau tidak, gangguan jiwa, orientasi sosial, atau apapun, tidak meniadakan sedikit pun keserupaan kita dengan gambar dan rupa Allah. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita ini adalah orang-orang yang dalam kehidupan kita dianggap dia gangguan jiwa, maka dia tidak segambar dan serupa dengan Allah. Itu keliru. Segambar dan serupa dengan Allah, apapun kondisi kita adalah gambar dan rupa Allah yang mewariskan sifat-sifat ilahi di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Ya. Nah, saudara-saudara, bagian yang kedua, pokok pikiran kedua, manusia adalah makhluk religius, makhluk sosial, ya, walaupun juga makhluk personal gitu ya, yang membangun relasi positif dengan sesama ciptaan. Kita memang adalah makhluk personal, tapi kita juga makhluk yang beragama, kita juga makhluk sosial yang berinteraksi dengan yang lain, yang dalam interaksi dan relasi kita membangun aura yang positif dengan sesama ciptaan. Kita tidak hanya asik dengan diri kita sendiri atau hanya dengan manusia saja, tetapi juga dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Yang ketiga, pokok pikiran tentang manusia, Bapak Ibu. Allah menganugerahkan relasi. Dan salah satu relasi yang dikuduskan dalam pokok pikiran manusia ini adalah melalui perkawinan. Nah, saudara-saudara, ini menjadi penting ya, bahwa untuk merayakan cinta kasih dan pemeliharaan Allah yang penuh misteri itu, maka dalam perkawinan ada relasi yang khusus, relasi yang partikular, ya, yang tidak bisa berganti dan berpindah-pindah gitu ya, yang saling melengkapi dan mengasihi antara laki-laki dan perempuan, yang menggambarkan rahasia kasih Allah kepada jemaatnya. Itu adalah relasi perkawinan. Karena itu dalam pokok tentang manusia juga bicara tentang perkawinan. Ya, Ibu Bapak, karena itu bagaimana gereja dan orang percaya menjaga relasi yang partikular itu. Jadi perkawinan bukanlah relasi universal. Perkawinan adalah relasi yang partikular, yang terjadi antara satu laki-laki dengan satu perempuan.
gitu ya. Tidak bisa kemudian kalau kita mengatakan dari depan ada yang universal tuh, kalau begitu perkawinan juga universal, enggak gitu ya. Perkawinan adalah relasi yang partikular, yang khas bagi orang tertentu saja, bagi satu dan satu yang lain. Berikutnya Bapak Ibu, alinea yang keempat, dalam menjalani hidup manusia harus bekerja dengan tidak boleh memuja dan termasuk memuja alam, termasuk budaya dan struktur masyarakat di mana manusia itu berada. Maksudnya begini, dalam alinea keempat ini mau diingatkan bahwa manusia itu adalah manusia pekerja, ya. Untuk memelihara hidupnya dia berkarya. Dia bukan orang yang apatis atau pasif begitu ya, tetapi orang yang aktif dalam mengelola semua sumber daya yang dipercayakan Allah, termasuk mengkonversi alam. Dalam menunaikan tugas ini, manusia tidak boleh menyembahnya, tidak boleh menyembah alam, tidak boleh menyembah struktur masyarakat, tidak boleh menyembah budaya dan sebagainya gitu ya. Manusia adalah manusia yang bekerja untuk memperoleh sesuatu, tetapi gitu ya, itu tidak membuatnya kemudian memuja hal-hal yang dapat mendukung dalam pekerjaan tersebut ya. Misalnya dia membutuhkan atau dia perlu sesuatu, kemudian dia akhirnya mengeksploitasi menggunakan alam untuk disembah misalnya. Itu sesuatu yang dikritik dari alinea yang keempat ini. Alinea yang kelima Bapak Ibu tentang manusia. Manusia diberi kesempatan, kemampuan dan tanggung jawab untuk membangun relasi positif dengan sesama ciptaan. Jadi di bagian ini yang mau diingatkan bahwa manusia itu tidak berdiri sendiri, tapi dia punya kemampuan dalam dirinya, tapi juga punya tanggung jawab untuk membangun relasi dengan sesama ciptaan. Jadi kalau kita hanya asik dengan diri kita sendiri, ini kita bisa memasuki di era masyarakat 5.0 misalnya ya, orang ditarik menjadi individualistis, hanya bergaul dengan dirinya sendiri, dengan alat-alat begitu ya. Maka kita perlu mendorong bagaimana membangun relasi yang positif ya dengan sesama ciptaan yang lain ya, bukan hanya dengan teknologi. Teknologi tentu sudah tidak bisa kita hindarkan menjadi bagian yang di dalamnya kita berelasi, tetapi juga ada keseimbangan antara tanggung jawab dan kebebasan, tetapi juga antara hak dan kewajiban kita. Ya, jangan sampai misalnya begini, Ibu Bapak, kita mengatakan bahwa oke, kita adalah bagian dari gereja, kita adalah bagian dari keluarga, tapi kita hanya menuntut hak. Tapi kewajiban-kewajiban kita itu kita abaikan. Nah, nanti Ibu Bapak, ini punya korelasi dengan tata gereja kita. Di tata gereja ya, saya sudah mengatakan ini juga kepada presbiter di mana saya layani, bahwa di tata gereja kita itu ada yang namanya hak dan kewajiban warga jemaat. Ya, kemudian juga ada yang namanya kode etik pelayanan para presbiter. Nah, jadi ketika kita nanti akan memasuki proses pemilihan diaken dan penatua, ya warga jemaat, perelevansian PPMJ kita di jemaat, maka jangan lupa bahwa ada hak, tetapi juga ada kewajiban. Jemaat itu bukan hanya bisa menuntut haknya, gitu ya, tetapi juga ada kewajibannya. Bukan hanya wajib, banyak hal yang wajib, tapi juga ada hak-hak yang melekat pada dirinya. Tata gereja kita mengatur itu, tapi nanti itu bagian yang di bagian tata gereja. Tapi korelasinya ini akan sampai ke sana. Jadi membangun relasi positif dengan sesama itu menolong kita untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara hak dengan kewajiban. Ya, jangan sampai oke, saya menjadi bagian dari jemaat ini gitu ya. Saya presbiter, diteguhkan, habis itu nggak pernah muncul, nggak pernah melayani. Oke, saya mau melayani aja tapi sidang majelis jemaat saya nggak mau datang, nggak bisa gitu ya. Karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ya, nanti kita akan lihat itu di bagian implementasi di dokumen-dokumen yang lain. Berikutnya di alinea 7. Jatuhnya manusia dalam dosa itu mengakibatkan hubungan dengan Allah sesama dan alam menjadi rusak. Ya, menyalahgunakan kuasa dan tanggung jawab kita, bahkan sifat-sifat yang membawa kita pada keinginan untuk menguasai, itu membuat kita jatuh dalam dosa dan merusak hubungan kita bukan hanya dengan Allah, tetapi juga dengan manusia, dengan sesama kita.
ya keinginan untuk menguasai orang lain, menguasai alam, tamak dan sebagainya, hedonis dan seterusnya itu yang mengakibatkan kita kemudian jatuh dalam dosa. Dan gereja dalam pelayanannya dituntun oleh Roh Kudus untuk memanggil manusia yang jatuh dalam dosa itu untuk mengalami pertobatan, pembaruan dan perubahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja juga bukan komunitas yang suci pada dirinya. Gereja bukan kudus ansih pada dirinya, tapi gereja itu kudus karena dikuduskan oleh Allah. Jadi tidak ada satupun manusia dalam gereja itu yang perfect, nobody perfect. Tetapi dalam perjalanannya manusia yang tidak sempurna ini mengalami pertobatan, pembaruan dan perubahan. Dan itulah peran gereja di sana. Ya, manusia yang rusak hubungannya dengan Allah, dengan sesama, dengan alam itu diperbaharui terus-menerus. Berikutnya, manusia hanya bisa melaksanakan tugasnya secara benar karena anugerah Allah atau oleh anugerah Allah. Jadi kalau kita mengandalkan diri kita, ini yang mau dikatakan di bagian ini, nggak pernah bisa kita melakukan segala sesuatu dengan benar. Ya, karena itu kita melakukan itu karena anugerah dari Allah. Ya, karena kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Karena itu pemulihan martabat kemanusiaan hanya terjadi melalui anugerah dan kemurahan Allah Tritunggal. Ya, kemurahan Allah Tritunggal. Nah, kemurahan Allah Tritunggal itu harus nampak pada kemurahan hati gereja yang adalah pelayan yang melayani, sahabat yang menyahabati dan pendamai tersebut. Ya, itu yang mau dikatakan di bagian ini. Nah, pokok yang keempat sumber daya. Ibu Bapak, di bagian sumber daya, tadi saya sudah mengatakan di awal Bapak Ibu bahwa di pokok ini berbeda dengan pokok sebelumnya di tahun 2010-2015 ya. Karena dulu kita menyebutnya sumber daya alam. Ya, di bagian ini kita diingatkan bahwa sumber daya baik yang merupakan ciptaan Allah maupun bentukan manusia harus memancarkan kemuliaan Allah. Jadi sumber daya itu ada sumber daya yang diciptakan Allah, tapi ada juga sumber daya yang menjadi bentukan manusia. Ya, sumber daya ciptaan Allah itu sumber daya natural, insani, itu sumber daya ciptaan Allah. Tapi bentukan manusia adalah sumber daya kultural dan kapital. Jadi sumber daya yang kita pahami di sini ada 4, yaitu natural, insani, kultural, dan kapital. Nah, saudara-saudara, berikutnya di bagian yang kedua dalam alinea ini yang mau diingatkan bahwa sumber daya itu kemudian harus dimaknai dan dipergunakan bagi kebaikan seluruh ciptaan. Jadi sumber daya tadi, baik itu sumber daya natural ya, alam, sumber daya insani, manusia, sumber daya kultural, budaya, ya, sumber daya kapital, apa yang harta benda dan sebagainya itu harus dimaknai dan dipergunakan bagi kebaikan seluruh ciptaan. Ya. Karena dia merupakan satu mata rantai yang pemberian Tuhan, dan karena itu gereja harus memahami, memaknai dan mengembangkan potensi-potensi itu ya. Karena itu potensi bagaimana mengembangkan sumber daya alam GPIB, potensi bagaimana mengembangkan sumber daya manusia, insani GPIB, ya kultural GPIB, kapital GPIB itu menjadi peran dari gereja, ya tanggung jawab dari gereja. Bagaimana kita melakukan itu dan apa tujuannya adalah untuk kebaikan dan keutuhan sesama ciptaan. Jadi bukan sekadar itu dilakukan dalam rangka menghabiskannya, tetapi untuk kebaikan dan keutuhan sesama. Berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, poinnya itu berarti bahwa dimensi melakukan atau mengerjakan itu bagi sesama ciptaan yang lain menjadi poin yang penting dalam hal ini. Ya, jadi bukan hanya bagi diri sendiri, bagi keluarga sendiri atau bagi kelompok sendiri, tapi mempertimbangkan, bahkan sampai mempertimbangkan anak cucu, bahkan lingkungan yang ada. Alinea yang ketiga, oleh dosa sumber daya itu dimanfaatkan secara sewenang-wenang dalam berbagai bentuknya. Karya Allah, karya Roh Kuduslah yang kemudian membimbing pemanfaatan dan pemulihan sumber daya. Ibu Bapak, kita mengenal ya bagaimana sumber daya yang ada ini, baik sumber daya natural, ya alam, sumber daya insani, kultural dan kapital ini karena dosa itu dimanfaatkan secara sewenang-wenang dalam berbagai bentuknya.
Ya, bagaimana kita melihat human trafficking misalnya, ya, sumber daya insani yang dieksploitasi di daerah-daerah pinggiran GPIB misalnya, ya, di daerah-daerah pintu masuk dan keluar GPIB, wilayah-wilayah itu. Ini sejatinya menjadi kekuatan ketika itu bisa dimanfaatkan, diberdayakan secara positif. Tapi yang sering kali terjadi adalah karena keserakahan, karena dosa, karena pengaruh hedonisme, kapitalisme, konsumerisme, dan otoritarianisme, maka ini dieksploitasi untuk kepentingan diri, untuk keuntungan perusahaan, untuk keuntungan diri sendiri, dan kemudian mengakibatkan kehancuran dan kerusakan. Dan karena itu Tuhan merestorasi sekaligus membimbing pemanfaatan sumber-sumber daya tersebut. Ya, jadi kita punya GPIB dalam satu studi teologi di Jogja, saya ingat seorang mantan ketua sinode Gereja Kristen Indonesia, saat itu ketua sinode GKI, yang juga adalah dosen, beliau mengatakan bahwa GPIB itu adalah gereja yang sangat kaya asetnya. Dan karena itu bagaimana memanfaatkan aset itu secara bertanggung jawab, pemanfaatan sumber daya kapital yang dimiliki oleh GPIB menjadi bagian yang sudah digumuli dalam pemahaman iman ini, tapi itu harus dibimbing, ya, pemanfaatannya oleh Allah melalui Roh Kudus. Ya, konteksnya seperti itu yang mau dikatakan di poin ketiga. Yang keempat, Ibu Bapak, gereja diutus untuk bekerja sama dengan semua elemen masyarakat untuk berperan serta memulihkan sumber daya. Jadi gereja tidak bekerja sendirian. Dan gereja juga bukan penonton, Ibu Bapak, tapi gereja bekerja bersama dengan semua elemen masyarakat, ya, dengan gereja-gereja yang lain, umat beragama lain, masyarakat dan pemerintah, supaya kita diberi hikmat, dipanggil, diutus bekerja sama mewujudkan pemulihan sumber daya yang ada ini, ya, entah pemulihan ekonomi, entah pemulihan alam, entah kemanusiaan, ya, harkat kemanusiaan dan sebagainya. Ini tugas bersama kita. Gereja tidak bisa menjadi penonton atas semua itu, tapi gereja juga tidak bisa bekerja sendirian atas semua itu. Yang kelima, tentang sumber daya itu memancarkan kemuliaan Allah di sepanjang waktu dan berpuncak pada akhir zaman. Jadi harus bisa memancarkan kemuliaan Allah di masa lalu, masa kini, dan kesempurnaannya akan terwujud di masa yang akan datang ketika pengelolaan, pemanfaatan sumber daya itu dilakukan dengan bimbingan dan tuntunan Roh Allah. Saudara-saudara, pokok yang kelima tentang bangsa dan negara, ya, diingatkan bahwa dalam poin ini Bapak Ibu itu mau mengandaikan atau menekankan bahwa GPIB itu memasukkan poin ini dalam kesadaran bahwa GPIB adalah gereja yang tidak pernah bisa memisahkan dirinya sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Karena itu dipahami oleh GPIB bahwa keberadaan bangsa-bangsa dan negara-negara dimanapun di belahan dunia ini, termasuk Indonesia, adalah kehendak Allah yang direspons oleh manusia. Jadi pembentukan bangsa, pembentukan negara dalam rangka kebaikan dan kesejahteraan manusia, itu sebenarnya adalah kehendak Allah yang manusia respons. Jadi ketika terjadi pembentukan sebuah bangsa dan negara, itu respons manusia terhadap kehendak baik Allah untuk melakukan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan dalam hidup manusia. Ya, berikutnya Bapak Ibu, Pancasila adalah anugerah Allah dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila adalah bentuk respon kontekstual bagi Injil. Bapak Ibu, saudara-saudara, kata Pancasila masuk secara spesifik dalam pemahaman iman GPIB 2021. Ya, bulat-bulat kata itu dimasukkan dalam pokok ini, mau mengingatkan kita bahwa Pancasila itu adalah asas kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, Pancasila tidak dapat diganti dengan asas manapun. Jadi bukan sekadar konsensus bersama elemen bangsa, tadi sudah diingatkan ya di bagian keselamatan, tetapi Pancasila adalah mujizat intervensi Allah yang patut disyukuri dan dilestarikan. Ya, karena dalam sejarahnya kita menyadari ya, pengalaman sejarah berbangsa itu pada 18 Agustus 1945 tokoh-tokoh founding father kita itu berapat dan intervensi Allah
itu nyata lewat kehadiran tokoh-tokoh Kristen yang ada di sana, yang juga direspons oleh tokoh-tokoh beda agama untuk kemudian menjaga NKRI ini atau Pancasila tetap menjadi dasar konsensus kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara sebagai asas tunggal. Yang ketiga, Ibu Bapak, penata laksanaan pemerintah yang baik, bersih dan konstitusional adalah karya Roh Kudus. Jadi ketika pemerintah itu diberikan peran, diberikan tugas untuk kemudian melakukan tugasnya secara bersih dan konstitusional, maka itu bukan ansih karena kemampuan pemerintah itu, tapi karena Roh Kudus bekerja dan memakai orang-orang dalam pemerintahan untuk menata layani pemerintahan bangsa ini untuk bersih dan konstitusional. Ya Ibu Bapak, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita sadar betul ada banyak sekali intrik, ada banyak sekali persoalan yang dihadapi, tapi semua orang, para pemimpin itu dipilih untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan bersih. Ya, untuk memperkuat warga menjadi anggota masyarakat yang berkeadaban. Jadi itulah tujuan penata layan negara dan bangsa. Berikutnya, pemerintah yang mewujudkan tujuan nasional adalah karunia Allah. Karena itu gereja harus mendoakan dan mendukung pemerintah yang demikian. Jadi pemerintah yang terus menjaga tujuan nasional itu adalah karunia Allah. Nah, karena itu gereja wajib. Karena itu kenapa pokok doa dalam doa syafaat kita tentang negara dan bangsa itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bersama. Ya, harus kita doakan, harus kita dukung pemerintah yang mewujudkan tujuan nasional. Ya, karena itu adalah karunia Allah bagi Indonesia. Bagaimana pemerintah kita bekerja dengan serius untuk melakukan itu. Berikutnya, Allah mengaruniakan kemampuan bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik, tetapi dosa dapat membuat penyimpangan, dan karena itu gereja harus memiliki 3 sikap. Ya, apa sikapnya? Simatupang mengatakan aktif, kritis, dan konstruktif. Ya. Maksudnya bahwa ada saja karena dosa, maka para pemimpin bisa melakukan penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan gereja harus berperan aktif atas itu. Apa sikap gereja? Dia harus aktif, terlibat untuk melakukan tujuan nasional, ya, kemudian juga kritis ketika berhadapan dengan pemerintahan yang menyimpang, tetapi juga konstruktif. Jadi apa yang dikatakan, disampaikan itu konstruktif untuk membangun. Nah, Bapak Ibu, karena itu peran gereja dalam hal ini gereja masyarakat di bidang-bidang yang ada di jemaat-jemaat menjadi peran yang serius. Ya, bagaimana mewartakan kerajaan Allah itu melalui positioning gereja bagi sesama. Jadi jangan kita punya bidang germasa, tapi bidang germasa itu antara hidup mati, nggak mau gitu ya. Tapi ini adalah peran strategis bagaimana membangun relasi dengan sesama, dengan yang lain. Ya, jangan sibuk dengan urusan ibadah terus. Ibadah sangat penting, tapi bagaimana juga membangun relasi ya dengan masyarakat yang lain, dengan pemerintah di mana gereja, baik gereja secara sinodal, mupel maupun jemaat itu hadir. Yang keenam, pokok masa depan, tindakan penyelamatan Allah itu dimulai dari penciptaan dan mencakup seluruh waktu. Ini tadi sudah disampaikan dari keselamatan juga ya. Dosa dan pengaruhnya berakibat buruk bagi kehidupan. Ya, Allah Tritunggal menghalau kegelapan dosa dan maut dan langit baru serta bumi baru, tetapi tidak dapat dihalangi oleh bencana Allah apapun. Jadi tindakan penyelamatan Allah itu dilakukan, tapi dosa bisa berakibat buruk bagi kehidupan. Tetapi Allah Tritunggal itu menghalau kegelapan dosa dan maut. Sehingga langit baru dan bumi baru yang dihadirkan, disediakan Allah di masa depan, itu tidak bisa dihalangi oleh apapun, bahkan oleh bencana apapun. Pandemi tidak dapat membatalkan langit baru dan bumi baru, masa depan yang diciptakan atau dihadirkan, dijanjikan oleh Allah. Saudara-saudara, alinea yang keempat, kuasa kebangkitan Kristus membuka tabir masa depan. Ya, Kristus adalah pusat ibadah dan karena itu dia memberikan harapan masa depan langit dan bumi baru itu
dan dia membuka tabir ketika ada situasi-situasi yang tidak mampu dipahami manusia karena bencana dan dampaknya, tapi kuasa kebangkitan Kristus membuka tabir masa depan itu. Yang kelima, melalui karya Roh Kudus orang percaya menyambut masa depan dalam pengharapan. Melalui karya Roh Kudus, semua orang percaya menyambut masa depan bukan dengan pesimisme, tapi dengan optimisme. Karena itu antusiasme itu harus dihidupkan dalam kehidupan gereja. Ya, gereja tidak diam atau kekristenan tidak diam, GPIB tentu saja tidak sedang diam, melakukan banyak hal dalam menyambut masa depan dalam pengharapan. Ya, Roh Kudus adalah roh pengharapan di tengah berbagai bencana dan dampaknya. Jadi optimisme itu harus ditularkan, optimisme itu harus dibagikan. Dan kekristenan dalam hal ini, gereja, GPIB, membagikan, merayakan optimisme itu dalam kehidupan bersama dengan sesama. Dan terakhir di alinea yang ke-7, di pokok ini masa depan, Roh Kudus menyadarkan orang percaya untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran sehingga sekali lagi mewujudkan atau terwujudnya langit baru dan bumi yang baru. Nah, dalam hal ini orang percaya itu tidak menjadi pasif, bukan penonton dari masa depan yang akan diraih, langit baru dan bumi yang baru, tapi orang percaya terlibat secara aktif, partisipatif untuk bersama dengan yang lain menghadirkan keadilan dan kebenaran sehingga langit baru dan bumi baru tercapai. Pokok terakhir firman Allah. Ibu Bapak, Allah bersama firman-Nya itu mencipta, mengubah dan membaharui segala sesuatu. Yang mau dikatakan di pokok pertama ini Ibu Bapak adalah bahwa Allah itu, firman-Nya itu sudah ada sejak penciptaan. Ya, sejak awal maksudnya dia mengubah dan membaharui terus dan terus. Ya, berkuasa untuk membaharui kehidupan. Firman Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus itu juga atas kehendak Allah. Ya, Allah turun ke dalam dunia dan menjadi Yesus Kristus dari Nazaret, ya, itu karena kehendak Allah. Alinea yang berikut yang ketiga dan kelima saya jadikan satu di pokok pikirannya. Firman Allah itu, Ibu Bapak, mempersaksikan dalam Alkitab oleh orang-orang yang dikehendakinya. Ya, jadi apa maksudnya? Bahwa firman Allah itu tertulis dalam Alkitab itu disaksikan oleh para nabi, imam, rasul, serta orang-orang yang dikehendakinya, ya, untuk menyatakan firman-Nya. Alkitab berintikan firman Allah yang tertulis, yang diakui dan ditetapkan oleh persekutuan orang percaya. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab kemudian merupakan kesaksian dan respons atas perbuatan-perbuatan Allah dalam konteks budaya manusia. Dan karena itu orang percaya dalam tuntunan terang Roh Kudus, persekutuan orang percaya menetapkan tulisan-tulisan dalam Alkitab tersebut. Nah, saudara-saudara, di alinea yang ke-6 tentang firman Allah dalam tuntunan Roh Kudus diberitakan oleh pelayan dan umat. Ya, jadi bukan berarti dalam konteks ini hanya pelayan. Ya, semua orang memberitakan firman Allah dalam hidupnya. Dalam konteks tertentu, ya, firman Allah itu diberitakan. Tapi untuk konteks pemberitaan dalam ibadah-ibadah gereja, kita kemudian menarik lagi dalam aturan-aturan yang sudah difokuskan. Kenapa, Ibu Bapak? Bukan berarti orang nggak boleh memberitakan firman. Pemahaman iman mengatakan ya, tetapi dalam konteks peribadahan dia perlu dipersiapkan. Karena itu ada proses pembinaan, ada proses peneguhan, ada proses pentabisan kalau pendeta gitu ya, untuk dia mampu menyampaikan kebenaran firman Allah itu. Jadi bukan berarti pemahaman iman boleh, kenapa kemudian dalam prakteknya nggak boleh? Iya, tugas memberitakan firman itu tugas semua orang. Hanya ketika itu masuk dalam lingkup peribadahan, maka semuanya perlu persiapan. Ya, jangan sampai kemudian peribadahan yang dilakukan itu menjadi sesuatu yang menyimpang. Yang ketujuh, firman Allah mengubah dan membaharui. Jadi firman Allah bukan hanya diperdengarkan, disampaikan, tetapi juga mengubah dan membaharui. Firman Allah diperagakan dalam sakramen dan berbagai bentuk kebudayaan yang memuliakan Allah. Jadi firman Allah itu nampak juga dalam sakramen. Ya, simbol firman itu
itu nyata pada sakramen entah baptisan maupun perjamuan kudus. Dan terakhir, firman Allah menyatakan iman, kasih, dan pengharapan bagi keselamatan seluruh ciptaannya tanpa terkecuali. Jadi firman Allah itu mengandung spirit iman, kasih, dan pengharapan bagi keselamatan semua ciptaannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, masih ada waktu atau 5 menit lagi? 2 menit? 5 menit. Oke, 5 menit saya cepat untuk menjelaskan sedikit tentang eklesiologi partikular GPIB, ya, eklesiologi perjamuan mesianik. Ibu Bapak, sumbernya ini, ya, saya tidak bacakan, ya. Nah, eklesiologi perjamuan mesianik ini adalah teologi GPIB tentang dirinya sebagai gereja yang didasari pada firman Tuhan. Lukas 13 ayat 29, ya. Kita hafal, ya. Di orang datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan duduk makan, ya. Nah, nats ini menyertai GPIB sejak tahun-tahun pertama berdiri sampai saat ini. Nats ini adalah moto sekaligus landasan firman dari jemaat misioner GPIB sehingga disebut eklesiologi perjamuan mesianik. Ya, Ibu Bapak. Nah, kalau kita flashback sedikit, pernyataan diri GPIB sebagai jemaat misioner itu terjadi saat persidangan sinode di Gadok di Jawa Barat pada tahun 60. Pernyataan ini merupakan sambutan GPIB terhadap wacana yang berkembang saat itu di gerakan ekumenis dunia, Asia, di mana Missio Dei itu diakui sebagai poros dari keberadaan dan kehidupan gereja. Nah, sebagai jemaat misioner, GPIB meyakini dirinya sebagai gereja yang ada karena karya Allah, Missio Dei itu. Jadi, GPIB itu ada bukan karena sending datang. GPIB ada bukan karena ada tokoh-tokoh di tempat itu yang membangun gereja, bukan. Tapi karena misi Allah, Missio Dei. Sehingga tidak ada ruang bagi orang untuk meninggikan diri, mengatakan kalau bukan saya. Ya, karena misi Allah memastikan bahwa gereja ada karena karya Allah, karena misi Allah. Untuk terlibat dalam karya Allah di tengah-tengah dunia, maka GPIB hadir di tengah-tengah keindonesiaan. Nah, saudara-saudara, eklesiologi perjamuan mesianik ini mengarahkan GPIB untuk meletakkan cita-cita kehadiran dirinya pada pemenuhan kerajaan Allah. Dalam perjalanan menuju cita-cita itu, Bapak Ibu, GPIB dipanggil dan diutus untuk menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah melalui kehadiran dan keterlibatannya dalam pekerjaan Allah. Missio Dei, demi keselamatan dunia. Karena itu, Bapak Ibu, kita baru selesai dengan penyusunan program kerja. Pastikan program-program kerja di jemaat-jemaat kita adalah program kerja yang menandakan Missio Dei, misi Allah dalam kehidupan dunia ini. Misi Allah di Indonesia bagi jemaat-jemaat lokal di lingkungan masing-masing. Di Jakarta Pusat ini apa? Apa maksud Tuhan dengan kehadiran jemaat Paulus? Apa maksud Tuhan dengan kehadiran jemaat Immanuel? Apa maksud Tuhan dengan kehadiran jemaat Petrus? Dan seterusnya. Sejak tata gereja 64, amanat rasuli GPIB adalah terlibat dalam pelayanan Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia. Ya, sejak tahun 64 ini sudah tertulis dalam dokumen-dokumen gereja kita. Ya, bahwa kita terlibat dalam pelayanan Yesus yang menyelamatkan dunia. Kalau kemudian presentasinya kita boleh hitung nanti ya dalam refleksi kita. Berapa persen program kita habis terhisap ke urusan internal daripada kehadiran kita yang menyelamatkan dunia ini. Ya. Nah, ini dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ibu Bapak, kalimat yang muncul dalam moto GPIB ini ya, yang kita selalu ingat dan kita selalu gunakan dalam cap-cap kita, timur, barat, utara, dan selatan itu menandakan apa? Menandakan kemajemukan, menandakan multikultur, menandakan keterbukaan, tapi juga menandakan sesuatu yang holistik, seluruh mata angin. Jadi kehadiran kita adalah kehadiran yang multikultur. Hingga tadi saya sudah katakan tidak bisa orang mengatakan GPIB ini gerejanya orang Ambon, GPIB gerejanya orang Manado. Enggak. GPIB adalah gereja bagi semua dan dari semua. Ya, karena tadi dari timur, barat, utara, dan selatan. Duduk makan artinya apa? Kebersamaan, kebineka tunggal ikaan, kesejahteraan. Makan itu adalah tanda kesejahteraan, tanda keramah tamahan, tanda perdamaian. Dalam teologi makan bersama itu kita memaknai bagaimana makan itu juga menandakan kesetaraan, cinta kasih, kemurahan hati.
ya, perdamaian bagi semua. Dan yang terakhir kerajaan Allah. Kerajaan Allah dalam kalimat ini berarti bahwa pemerintahan Allah lah yang menjadi inti dari kehidupan bergereja kita. Pemerintahan Allah yang apa? Yang adil, yang benar, yang membebaskan. Ya, Ibu Bapak, refleksi pemenuhan kerajaan Allah dari Lukas 13 ayat 29 yang mewujudkan pada nilai-nilai kehidupan yang diupayakan Allah dan gerejanya di dunia ini. Menjadi refleksi presensia gereja, ya, yang hadir, gereja yang hadir dan menghadirkan diri di tengah-tengah dunia ini. Teologi perjamuan mesianik sebagai perspektif eklesial jemaat misioner, gereja untuk misi, bukan misi untuk gereja. Ya, gereja adalah umat Allah yang dipanggil, dipilih dan dikuduskan menjadi suatu umat yang diutus untuk membawa berkat Allah bagi seluruh bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Gereja adalah tubuh Kristus yang diselamatkan dan dibangun di atas Yesus Kristus agar hidup di bawah kepemimpinannya yang terus berkarya bagi keselamatan dunia sampai akhir zaman. Gereja adalah bait Roh Kudus yang dipimpin dan dikaruniai kuasa untuk menjadi kawan sekerja Allah dan pelaksana misi Allah dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia. Karena itu GPIB memproklamirkan dirinya sebagai gereja misioner pada persidangan sinode tahun 60 di Gadok yang kemudian berdampak pada upaya GPIB mengaktualisasi teologi, tatanan dan sistem bergerejanya secara mendasar dan menyeluruh. Jadi kata menjadi gereja yang misioner itu bukan sekadar tempelan, tapi sebuah proklamasi gereja, proklamasi GPIB terhadap kehadiran dirinya di tengah-tengah keindonesiaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini dimensi yang kita bisa lihat ya, dari dimensi partikular ke dimensi universal, teologi perjamuan mesianik sebagai perspektif perziarahan eklesiologi GPIB, Allah sebagai subjek utama keselamatan, kita memahami gereja sebagai tubuh Kristus, bahtera, jemaat misioner ya. Nah, dan seterusnya dan sampai pada Basilia Tuteu, ya. Kerajaan Allah, ya. Sampai ke sana. Proses itu kita lewati dalam kehidupan bergereja kita, ya. Bentuk-bentuk upaya menggereja secara baru juga sudah kita lakukan, ya. Cukup panjang. Persidangan sinode kalau Ibu Bapak perhatikan adalah simbol, dia harus dihadiri oleh jemaat-jemaat sebagai konsekuensi status jemaat adalah pelaksana misi Allah. Jadi kalau kita bicara bahwa GPIB misalnya begitu ya, menggantikannya menjadi klasis ya, maka itu kita mengingkari pemahaman bahwa persidangan sinode itu dihadiri oleh utusan jemaat-jemaat. Karena itu, karena apa? Karena status jemaat itu adalah pelaksana misi Allah. Dia harus hadir dalam persidangan sinode mewakili jemaat-jemaat dalam kebersamaan tersebut. Berarti kalau klasis, maka dia diwakili oleh klasis, tidak diwakili oleh jemaat-jemaat itu sendiri. Karena itu kenapa sampai pada Tata Gereja 2021 dengan pemahaman iman gereja kita yang seperti ini, kita tidak mengubah sistem kita. Ya, karena apa? Karena wakil jemaat-jemaat dalam persidangan sinode itu adalah menggereja atau kehadiran gereja sebagai konsekuensi pelaksana misi Allah dalam jemaat-jemaat lokal. Persidangan sinode menjadi mekanisme utama kepemimpinan GPIB yang mengintegrasikan seluruh jemaat dalam melaksanakan misi Allah. Jadi pelaksana misi Allah bukan diaken penatua pendeta, tapi semua. Ya, karena itu jemaat misioner semua orang terlibat. Jadi kalau ada jemaat yang panitianya itu terus, ya yang terlibat itu terus, kita perlu bertanya, bahkan perlu bertobat. Jangan-jangan kita tidak sedang melaksanakan jemaat misioner dalam kehidupan jemaat-jemaat lokal kita. Ya, panggilan dan pengutusan gereja diterapkan secara terpadu dan terarah dengan membentuk PKU-PPG sebagai pedoman bagi semua. Jadi sering saya perhatikan kalau kita sedang menyusun program kerja ya, PKU-PPG cuma jadi tempelan program kerja kita atur sendiri Jo, gitu ya, tanpa kita memperhatikan arah bergereja yang sudah diputuskan dan digumuli bersama. Mengembangkan sistem penata layanan presbiterial sinodal berorientasi pada manajemen relasi yang terintegrasi dan terarah pada misi. Jadi relasi diaken, penatua dan pendeta bersama dengan umat, unit misioner yang lain, itu adalah relasi yang terintegrasi, yang terarah pada misi. Jadi bukan relasi tinggi rendah, bukan relasi struktural, bukan relasi tongkat komando, tapi relasi
yang berintegrasi dan mengarah pada misi Allah. Tertibnya atau terbitnya pemahaman iman sebagai pedoman teologi, konvensi, eklesial misional, dan kontekstual GPIB. Ini kita kemudian membangun pemahaman iman GPIB berangkat dari pemahaman tadi ya. Kemudian mengembangkan tata ibadah GPIB yang menambahkan pengutusan dan format 4 dalam 4 rumpun itu terjadi. Ibu Bapak, pengutusan itu menjadi poin penting untuk gereja dan umat pulang kembali dan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu bagian format pengutusan saya selalu katakan juga nggak usah ditulis gitu, ya, diformulasikan oleh pelayan firman. Dari khotbahnya apa pesannya di pengutusan itu. Jangan pengutusan setiap minggu sama, formulasinya nggak berubah, ya. Padahal pesan khotbahnya itu beda temanya. Jadi karena itu pengutusan harusnya itu berkaitan dengan tema-tema yang ada. Berubahnya term pekabaran Injil menjadi pelayanan dan kesaksian atau Pelkes sebagai konsekuensi misi gereja yang mencakup ruang kehidupan di luar gereja. Jadi kita tidak hanya bicara tentang PI, pekabaran Injil, itu terjadi perubahan, itu bermaksud untuk bagaimana konsekuensi misi gereja yang melibatkan semua orang di ruang kehidupan bersama. Ibu Bapak, ini ya model pembangunan jemaat misioner, teologi di pusatnya, ya, kemudian ada pelayan, dia akan penatua pendeta, ada warga jemaat, dan ada dunia, ruang misi Allah itu. Ya. Ya, karena itu terakhir, eklesiologi perjamuan mesianik adalah orientasi, nilai, dan perspektif yang melekat pada diri GPIB, jadi ini jati diri kita, identitas kita secara historis dalam upaya menggereja secara aktual dan kontekstual. Ya, sekian dan terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Pendeta Marji. Tidak terasa 60 menit pertama sudah selesai dipaparkan. Paling tidak ada 5 hal yang kita dapat pada pagi hari ini di sesi pemahaman iman. Yang pertama, kembali kita diingatkan terkait dengan apa itu pemahaman iman. Yang kedua, rumusan atau sumber dari pemahaman iman itu yang terambil dari sumbernya Alkitab, pengakuan iman yang universal, bahkan juga dari sejarah dan konteks di mana GPIB itu hadir. Yang ketiga juga kita dapat kembali mengingat dan memahami tentang sifat dari pemahaman iman itu sendiri. Kemudian yang keempat, kita juga mendengar dari Pendeta Marji terkait dengan refleksi dari moto GPIB, Lukas 13 ayat 29, dengan istilah-istilah yang tadi sudah dijabarkan terkait dengan jemaat misioner, perjamuan mesianik, dan itu sudah dipaparkan. Dan terakhir tadi juga penjelasan dari 7 pokok pemahaman iman itu sudah juga dijabarkan. Demikian yang bisa coba disimpulkan dari apa yang dipaparkan oleh Pendeta Marji. Bapak Ibu, kita akan memakai 60 menit ke depan untuk kita sama-sama bisa menanggapi, bertanya, dan lain sebagainya. Kita langsung saja, saya membuka untuk termin pertama 3 orang penanggap dari kita sekalian yang hadir. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. 82 partisipan, dan tentu saja ada yang bergabung di titik-titik kumpul jemaat masing-masing. Saya akan dibantu oleh host untuk melihat siapa yang akan memberikan tanda untuk kemudian menyampaikan dalam waktu 3 menit setiap penanya untuk bertanya khusus dari apa yang sudah disampaikan. Dipersilakan Bapak Ibu. Anugerah Bapak Penatua Samuel.
2 orang lagi untuk kita kumpulkan dulu. GPIB Anugerah bergabung di titik kumpul Gereja Anugerah, juga GPIB Jemaat Gideon di gereja. Ya, kalau belum ada, mari dipersilakan Bapak Penatua Samuel untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan selama 3 menit. Ya, terima kasih. Saya ingin menanyakan terkait dengan konteks dalam pembahasan tadi mengenai alinea kedua. Keselamatan tersebut berdimensi universal. Jadi bagian itu yang saya tanyakan. Bapak, maaf kurang jelas, agak terputus-putus, kami tidak jelas mendengarnya. Mohon diulangi kembali. Ya, mungkin saya ulangi secara perlahan ya. Ya, baik. Terkait dengan alinea kedua tadi dalam paman tadi, terkait dengan keselamatan yang menyatakan bahwa keselamatan tersebut berdimensi universal dan partikular. Oke, nah yang ingin saya dalami lagi mengenai dalam hal berdimensi universal. Apakah Allah juga sedang bekerja atau telah bekerja dan terus sedang bekerja dalam proses keselamatan melalui selain jalur Abraham sampai ke Yesus Kristus. Apakah ada jalur lain dalam universal ini di mana Allah bekerja untuk proses keselamatan ini? Terima kasih. Bapak Penatua Samuel, masih ada 2 kesempatan lagi untuk Bapak Ibu untuk di sesi pertama ini. Ibu Rosintan dari GPIB Jemaat Immanuel. Dari Peniel. Ya, sebentar Pak. Ibu Rosintan dari GPIB Immanuel. Satu lagi untuk termin pertama dari Paulus, Pak Agustinus Marasidi. Mari Ibu Rosintan dari GPIB Immanuel. Di sini aja jawabnya. Ibu Rosintan. Baik ke Pak Agustinus Marahadi, dipersilakan. Dibuka dulu Pak mikrofonnya. Ya, terima kasih pertama-tama untuk Ibu Moderator dan juga Ibu Pembicara, Ibu Marji. Selamat siang. Saya hanya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan. Ada bagian yang menyatakan bahwa diperlukan suara kenabian ketika kita mengelola alam dan sebagainya, termasuk di dalamnya SDI-nya ya di setiap jemaat masing-masing. Nah, oleh karena itu saya sangat concern sebelum Ibu dalam menyingkapi semua itu ketika kita mempersiapkan diri untuk memasuki proses pemilihan penatua diaken nanti, Bu. Suara kenabian itu memang harus ada juga khususnya dalam menyingkapi persyaratan-persyaratan. Nah, bagaimana tanggapan Ibu khususnya dalam menyingkapi suara kenabian itu yang seringkali kita lihat kasihan juga nih, kita punya KMJ ya, ketika di salah satu jemaat, tanda kutip kadang-kadang suara kenabian itu tidak bisa lantang, tidak bisa menyatakan AA, kadang-kadang dipengaruhi oleh situasi tertentu. Nah, mungkin ada pandangan Ibu tertentu mengenai menyingkapi masalah ini. Terima kasih, Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bapak Agustinus. Satu lagi Ibu Rosintan. Jika Ibu tidak, adakah lagi saya dibantu host? Dari Bapak GPIB Jemaat Penil, Bapak Estefanus Luis. Ya. Mari Pak. Ya. Baik, terima kasih.
kepada Ibu Moderator, dan apa yang akan saya tanyakan yaitu berkaitan dengan di akhir-akhir tadi yang disampaikan oleh Pendeta Riri Hena tentang gereja untuk misi, bukan misi untuk gereja. Jadi ya kita semua sudah tahu visi dan misi GPIB, di mana di dalam misi GPIB itu artinya GPIB menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui dengan bertolak dari firman Allah yang terwujud dalam perilaku kehidupan warga gereja, baik dalam hidup bermasyarakat maupun di dalam persekutuan. Nah, yang saya mau tanya, mungkin Ibu Pendeta Riri Hena bisa mempertajam lagi mengenai gereja untuk misi, dan jadi bukan dibalik, bukan misi untuk gereja. Itu saja yang saya mau supaya lebih dipertajam lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Stefanus. Ya, di termin pertama ini sudah ada 3 penanya, dan dipersilakan Ibu Pendeta Marji yang pertama untuk Bapak Penatua Samuel terkait dengan dimensi universal dan partikular terhadap alinea kedua pokok keselamatan. Yang kedua Bapak Agustinus Marahadi terkait dengan suara kenabian dalam kehidupan berjemaat, khususnya dalam proses pemilihan penatua diaken. Kemudian juga yang ketiga Bapak Penatua Estefanus Luis terkait dengan pertajam gereja untuk misi. Ibu Pendeta dipersilakan. Baik, terima kasih dari anugerah ya tadi yang pertama ya. Ketika bicara tentang keselamatan itu bersikap atau berdimensi universal dan partikular, memang secara sadar semua agama-agama termasuk juga kita kekristenan dan GPIB ada dimensi partikular yang tidak bisa kita hindari dan kita abaikan. Bahwa kita memang memaknai bahwa keselamatan itu ada di dalam Kristus, gitu ya, dan melewati proses yang tadi juga disebutkan, gitu ya. Jadi Allah memanggil Abraham menjadi umat perjanjian lama, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pemanggilan Israel itu menjadi sebuah proses yang partikular. Jadi yang memang secara sadar kita ada di jalan itu. Jadi partikularitas agama-agama itu tidak bisa kita hindari, termasuk kekristenan dan juga GPIB, bahwa keselamatan itu kita pahami di dalam Kristus, Pak, gitu ya. Tetapi dimensi universal itu kita sadar juga bahwa Allah di dalam Kristus tidak pernah membatasi karya kasihnya dan penyelamatannya hanya untuk kelompok tertentu. Cuman kan persoalannya apakah orang tersebut merespons dan mengakui karya keselamatan Allah yang memuncak pada karya Kristus tadi. Ya, partikularitasnya kan di situ. Kita memahami bahwa penyelamatan Kristus itu adalah puncak dari karya keselamatan. Jadi itu partikularitas kita, gitu Pak. Kita tidak memahami bahwa semuanya oke saja, gitu ya. Kekristenan memahami bahwa itu yang ada. Di GPIB juga kita melihat pemuncaknya pada karya Kristus, bahwa Allah bisa memakai, silahkan saja, itu sebuah hal yang universal. Allah juga mengundang semua, silahkan. Itu bagian dari teks-teks narasi Alkitab kita. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, bukan karena begitu besar kasih Allah bagi orang Kristen, kan enggak. Dunia yang dipahami itu sangat universal, umum. Allah mengasihi semua. Tapi apakah Allah yang mengasihi semua itu kemudian orang yang dikasihi Allah atau dunia yang dikasihi Allah itu mengakui bahwa penyelamatan itu memuncak pada karya Yesus Kristus atau tidak? Gitu. Jadi partikularitasnya justru di situ. Jadi kalau ditanya bagaimana unsur partikularitas kita, begitu ya, unsur partikularitas dalam kehidupan kekristenan khususnya GPIB di pemahaman imannya seperti yang saya sebutkan tadi, Pak. Jadi kita secara spesifik mengakui bahwa dimensi keselamatan yang partikular itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia ini. Bahwa sekali lagi Allah terbuka pada semua, merayakan, menyambut semua, ya, gitu ya. Yang kedua Pak Agus Marasidi
tentang suara kenabian ini memang menjadi PR gitu ya. Yang menarik juga sebenarnya saya mengutip apa yang dikatakan Sekum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pak Jeki Manuputi, dalam khotbah di Sumba setelah selesai pemilihan, bahwa kita tidak hanya membutuhkan suara profetis, tetapi juga nyali profetis. Nyali profetis itu seringkali tidak berjalan paralel dengan suara profetis. Suara kenabian kita bisa keras, kencang, tapi nyali profetis kita itu bisa bahkan luntur di tengah-tengah suara kenabian yang kencang tadi. Jadi nggak hanya dibutuhkan suara, tapi juga nyali untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah tadi. Ya, sehingga misalnya kita bisa berdiri untuk bicara tentang alam, tentang sumber daya, ya, bahkan juga sumber daya insani dan seterusnya, itu menjadi PR penting. Saya senang ketika berada di Jogja beberapa tahun yang lalu, itu bersama dengan teman-teman mendengar suara-suara kenabian dari teman-teman di gereja Protestan Maluku, di saudara-saudara yang berjuang di sekitar Danau Toba karena persoalan lingkungan yang ada di sana, ya, bagaimana gereja hadir bersama, berdiri bersama kelompok-kelompok marginal yang terpinggirkan pada saat itu. Dan secara serius pada waktu itu Gereja Protestan Maluku mengirim pendeta-pendeta untuk studi short course ya di gereja di UGM untuk pendampingan terhadap kelompok warga yang menghadapi kasus-kasus kekerasan karena alam dan sumber dayanya dieksploitasi. Menurut saya ini PR gereja-gereja, ya, bukan hanya mendampingi secara psikologis, juga rohani, tetapi juga pendampingan yang diperlukan. Nah, dalam hubungannya dengan pemilihan diaken dan penatua, Pak Agus, ini saya paham betul bahwa ini hal yang sangat serius bagi kita, karena di tengah-tengah masyarakat yang masih paternalistik ya seperti Indonesia ini, kita memang membutuhkan sadar atau tidak pemimpin yang mumpuni dalam memimpin dan melayani gereja Tuhan, melayani Tuhan melalui gerejanya, ya. Karena itu tadi saya sudah kutip, tapi nanti itu bagian dari narasumber tata gereja. Di tata gereja kita jelas ada, Pak, ada yang namanya hak dan kewajiban jemaat. Jadi jemaat itu nggak cuma daftar, abis itu nggak pernah nongol gitu. Nah, karena itu nanti di PPMJ-nya perlu ada diskusi yang serius bagaimana implementasi pasal hak dan kewajiban itu dalam PPMJ jemaat. Kami di Zebaut sedang berproses, nanti ini ada sore ada rapat PPMJ, relevansian PPMJ berdasarkan Tata Gereja 2021, dan ini menjadi PR yang menurut saya cukup serius bagi kita, bagaimana hak dan kewajiban jemaat itu terimplementasi melalui PPMJ kita. Kemudian juga etika pelayanan presbiter GPIB, ya, kode etik lah seperti itu ya, tetapi kita pakai nomenklatur etika pelayanan presbiter GPIB, itu ada dalam tata gereja kita, apa yang diperlukan. Jadi bagaimana seorang presbiter itu diatur. Ya, nanti di PPMS menurut saya itu juga perlu diturunannya itu dituangkan. Jadi siapa presbiter, entah diaken, penatua, pendeta yang melanggar etika pelayanan presbiter itu, maka apa yang perlu diberlakukan bagi diaken, penatua, dan pendeta. Kalau dalam tata gereja yang baru itu sudah jelas di bagian penggembalaan untuk para pendeta itu dilakukan oleh siapa, penggembalaan untuk diaken dan penatua dilakukan oleh siapa. Itu sudah jelas terang benderang dalam tata gereja 2021. Saya sekali lagi mohon maaf kalau masuk ke area itu karena pertanyaan Pak Agus ya. Tapi ini PR Pak, PR bersama kita. Mau nggak mau tadi saya katakan dalam masyarakat yang masih paternalistik ini, kita butuh diaken, penatua, pendeta yang menjadi role model dalam jemaat. Gitu ya, karena itu karakter, nilai-nilai ya, persyaratan kualitatif, persyaratan administratif, itu jangan kita lompati, gitu ya, jangan kita lompati. Ada proses-proses yang harus kita lalui, ya.
kalau memang itu harus di pastoral ya di pastoral kan begitu ya. Jangan kita ya udahlah tutup mata aja, kita nggak usah pastoral. Nggak, menurut saya kalau memang kita tahu ada kasus-kasus pastoral yang harus dilakukan. Karena kalau tidak, jemaat akan melihat kita diaken penatua pendeta ini ternyata kita abai terhadap yang disebut tadi etika pelayanan presbiter. Kita melanggar etika pelayanan presbiter misalnya ya. Jemaat itu kan juga membaca. Kami mulai di Warta Jemaat itu mencantumkan tata gereja 2021 untuk diketahui oleh jemaat. Ya, karena itu pembahasan tata gereja 2021 bagi presbiter di jemaat menurut saya ini sangat baik ya. Mupel Jakarta Pusat sudah melakukannya. Nah, kalau itu tidak dilakukan di Mupel, saya mendorong jemaat-jemaat secara pribadi jemaat juga melakukan itu, mendiskusikannya secara serius supaya jemaat tahu. Jadi jemaat tidak berpikir 10 tahun yang lalu nggak apa-apa kok, kata gerejanya udah berubah kan gitu ya. Jadi mari kita ada di alur tersebut. Tapi kita juga tahu bahwa penggembalaan itu ada di bagian penggembalaan itu juga bukan berarti sebuah penghakiman gitu kan ya. Penggembalaan itu adalah proses untuk memanusiakan orang, menjadikannya manusia yang baru begitu ya. Dalam proses pendampingan harus dilewati tetapi juga tidak menjudge gitu ya. Kalau kita cuman isu gitu, makanya di Juklak sudah jelas ya, kalau misalnya hanya surat-surat kaleng ya jangan ditanggapi ya, cuman bisik-bisik sama ketua panitia pemilihan atau kepada panitia pemilihan, ya tentu saja kami semua ini nggak bisa menanggapi karena cuman bisik-bisik gitu ya. Tapi kalau mau ya ditulis, dikonfirmasi nanti supaya jangan jadi hoaks dalam jemaat ya, itu juga tidak baik. Berikutnya yang ketiga dari Penil, tadi saya mohon maaf namanya Penatua Estefanus. Bapak Penatua Estefanus, gereja untuk misi bukan misi untuk gereja. Jadi pelayanan yang kita lakukan, pekerjaan Allah yang kita buat, tujuannya bukan untuk gereja, tetapi bagaimana gereja melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi gereja ini adalah pelaksana dari misi Allah. Misi GPIB yaitu menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui untuk menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan, itu perlu kita ukur dalam skala yang skala yang lebih konkret gitu ya Bapak Ibu. Saya senang ketika saya melakukan riset untuk disertasi saya di Maluku, saya ketemu dengan anak-anak muda di angkatan muda GPM misalnya begitu ya, atau kakak layan pengurus tunas begitu ya di Gereja Protestan Maluku. Itu kalau ditanya apa misi GPM, itu mereka langsung di luar kepala bisa menyebutkan. Apa visi Gereja Protestan Maluku, mereka langsung bisa sebutkan. Ya, karena apa? Sekali lagi karena menurunkannya dalam grand design itu jelas sekali sampai ke bawah. Gitu ya, itu sampai ke alur yang paling bawah, dalam artian ke lingkup jemaat itu tersosialisasi dengan sangat baik. Karena itu menurut saya PR kita sebagai GPIB adalah kita menggumuli secara baik, kita punya hasil-hasil dokumen yang baik, tapi PR berikutnya yang harus kita kerjakan adalah bagaimana melakukan sosialisasi bahkan internalisasi terhadap seluruh dokumen ini. Sehingga siapapun misalnya ketika kita menjadi majelis, kita tidak cuma melihat ke dalam, menjadi majelis atau presbiter, diaken penatua pendeta yang cuma ngurus ibadah. Ya, saya tidak mengatakan sekali lagi ibadah nggak penting, penting ibadah. Ya, tapi sama pentingnya dengan ibadah adalah melakukan pelkes, melakukan germasa, melakukan pembinaan, melakukan yang lain-lain. Itu sama pentingnya. Ya, jadi Bapak Ibu harus dengan tone yang sama, semua bidang itu diletakkan ya dalam kehidupan bergereja. Karena itu dari Penil, kita harus terus-menerus bersedia untuk memperbaharui diri. Kalau kita berada di titik hari ini, misalnya kita berada di angka 9 misalnya ya, kita harus bergerak sampai ke angka 11, 12 dan seterusnya. Maksudnya pembaharuan itu adalah pembaharuan yang memperbaiki kita semua, baik kita diaken, penatua maupun kita pendeta ya, kita menjadi lebih baik
juga warga jemaat menjadi lebih baik. Pembaharuan itu pembaharuan yang memperbaharui semua pihak gitu. Jadi itu Pak, sehingga misi GPIB itu bukan untuk kita, bukan untuk GPIB, bukan untuk gereja bagi dirinya, tapi untuk gereja, untuk misi. Saya melakukan satu percakapan ketika menuliskan tulisan akhir saya dengan satu perempuan penatua yang pernah duduk menjadi majelis sinode di awal GPIB ada begitu ya, dan beliau dengan jelas mengatakan bagaimana sepak terjang kegiatan-kegiatan GPIB itu dilakukan. Saya senang pada satu sisi tapi juga sedih karena setelah itu beliau meninggal dunia di usia 90-an tahun begitu ya. Itu menceritakan bagaimana misi Allah itu dikerjakan dengan sangat serius. Jadi kalau kita melakukan misalnya nih kegiatan-kegiatan dulu menyebutnya pekabaran Injil ya, sekarang Pelkes atau Germasa, itu betul-betul sampai pada apakah itu betul-betul menyentuh sampai pada hal yang mendasar gitu ya. Jadi bukan kita rombongan, kita pergi jalan-jalan, tapi betul-betul mendasar pada kehidupan yang spesifik, kehidupan yang membaharui orang lain gitu ya. Jadi bukan sekedar yang penting jalan program udah sampai nih, kita nggak evaluasi berapa persen program itu menyentuh masyarakat, berapa dampaknya gitu ya. Jadi bagaimana direct beneficiaries ya maupun indirect beneficiariesnya itu betul-betul nyata gitu ya. Itu harus ada alat ukur yang mengukur kita, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jangan sampai kita kemudian hanya yang penting jalan, udah jalan terlaksana dengan baik. Dan kalau itu terus-menerus kita lakukan, maka kita tidak akan melihat pembaharuan, tapi kita hanya berputar di situ karena kita tidak melakukan atau membuat alat ukur terhadap keberhasilan kita. Direct beneficiaries dan indirect beneficiaries terhadap program-program kita itu apa dalam kehidupan bersama kita. Itu saja dulu Pendeta Novi. Ya, baik Ibu Pendeta, terima kasih untuk penjelasannya atas apa yang ditanyakan oleh 3 Bapak tadi, dari Anugrah, dari Paulus, dan dari Penil. Semoga ini menjadi jelas untuk kemudian kita tindak lanjuti bersama. Kita masuk pada termin yang kedua, sudah ada dari Petrus, Bapak Penatua Fritz Huyudi. Adakah 2 orang lain lagi sebelum Pak Fritz Huyudi? Baik, kalau belum ada, sambil menunggu, mari Pak Fritz dari Petrus. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Novita. Pertanyaan untuk Ibu Pendeta Marji, walaupun saya sudah tulis di kolom chat, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan langsung saja. Terkait dengan penjelasan Ibu mengenai salah satu pokok pemahaman iman, yaitu manusia. Tadi dikatakan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga dalam pemahaman iman kita tidak dibedakan baik dia mempunyai kelainan fisik atau apapun, termasuk di dalamnya kelainan dari sisi orientasi seksual. Nah, karena hal ini sekarang sudah menjadi bagian dari keseharian kita dalam era sekarang ini, saya ingin tahu bagaimana sikap GPIB dalam menghadapi jemaatnya yang menderita atau mengalami kelainan orientasi seksual seperti LGBT dan yang lainnya. Itu saja Pendeta Marji, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Fritz. Sebelum Ibu Pendeta Marji menjawab, mungkin masih diberikan kesempatan 2 orang lagi. Waktu kita masih 15 menit ke depan. Ya, jika tidak ada lagi Bapak Ibu yang angkat tangan, saya memberikan kesempatan Ibu Pendeta Marji terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Penatua Fritz, penjelasan tentang manusia yang serupa dan segambar, khususnya di kelainan fisik dan kelainan orientasi seksual, apa yang dipahami dan dijawab oleh GPIB. Iya, Bu Novi, Pendeta Novi, terima kasih. Pak Fritz, terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang baik ya.
ketika kita bicara tentang manusia, tadi sudah saya sampaikan bahwa gambar dan rupa Allah itu tidak pernah turun, tidak pernah lebih rendah ketika dikenakan pada mereka-mereka yang tadi disebut disable, begitu ya, kemudian juga kelompok LGBT ataupun teman-teman yang secara fisik bahkan secara mental itu seringkali dipakai istilah cacat. Saya selalu mengatakan dan mengingatkan ini bahwa mereka bukan cacat tapi mereka able yang lain. Mereka memiliki kemampuan yang lain. Gitu ya, sehingga jangan lagi terminologi yang dipakai di gereja, entah itu tata ibadah ataupun diksi-diksi yang kita gunakan gitu ya, itu kemudian justru diksi yang jauh dari pemahaman iman bergereja kita. Jadi dalam pokok tentang manusia tadi sudah saya jelaskan bahwa kita sudah clear dengan itu, bahwa mereka-mereka yang di dalamnya termasuk adalah kelompok tadi yang disebut disable ataupun juga memiliki gangguan kejiwaan, berkebutuhan khusus, orientasi seksual, itu tidak mengurangi dan meniadakan sedikit pun keserupaan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan. Mungkin saja mereka sedang mencari identitas dirinya. Pendampingan gereja menjadi penting dalam studi-studi teologi yang cukup panjang sepanjang 2016 ya sampai 2021 kemarin, diskusi tentang LGBT ini, bahkan LGBTIQ ya, jadi bukan hanya lesbian, gay, biseksual, transgender, tapi juga interseksual dan queer, itu menjadi diskusi yang serius di kalangan GPIB. Jadi kita tidak hanya bertemu dengan warga jemaat yang orientasi seksualnya mengatakan laki-laki dan perempuan, tapi mungkin saja mereka mengatakan mereka adalah gender ketiga, gitu ya. Tetapi dalam pemahaman iman kita, jelas kita mengakui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Bisa saja klaim-klaim itu mereka miliki, mereka nyatakan, tapi kita tidak menjudge, tidak menghakimi mereka, bahkan kita tidak meminggirkan mereka. Mereka adalah manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, ya, yang di dalamnya kemudian kita melakukan pendampingan pada mereka. Ada yang memang membutuhkan pendampingan untuk kemudian menemukan lagi apa yang menjadi orientasi seksualnya, gitu ya. Dan itu proses yang harus kita lakukan. Mereka adalah sahabat, karena gereja tadi disebut gereja adalah pelayan yang melayani, sahabat yang menyahabati dan pendamai. Ya, kita tidak dalam proses yang meminggirkan atau kemudian menyisihkan mereka dari bagian kehidupan bergereja. Seperti itu Pak Fritz dalam pemahaman iman kita, diskusi-diskusi yang banyak, yang cukup panjang, bahkan juga para dokter, psikolog ya waktu itu dilibatkan dalam studi-studi teologi kita, dan kita sampai pada pemahaman iman yang seperti ini. Seperti itu Pak Fritz yang kita putuskan dalam persidangan kita ber-GPIB. Ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ada seorang ibu diaken dari Paulus, Ibu Rini Din. Dipersilahkan untuk selanjutnya. Ibu Rini Din, diaken dari Paulus. Sensitif ya. Mungkin ada pertanyaannya di sini. Ada di grup. Oh, oke. Baik, saya baca saja di chat ya, boleh ya, Bu Rini. Memang betul. Ya, Ibu Rini, ini yang saya sebutkan tadi contoh ya, bahwa di jemaat-jemaat kita itu ada orang yang punya dua ekstrim gitu. Satu sisi dia rajin di pelayanan, tapi dia
tidak rajin dalam sidang majelis jemaat. Atau yang kedua, dia rajin di sidang majelis jemaat, tapi dia nggak pernah muncul dalam pelayanan-pelayanan. Ini kadang-kadang ada di dua ekstrim tersebut, atau ada juga yang di tengah-tengah ya, yang ekstrim ketiga. Nah, Ibu bagaimana ini harus dilakukan? Ini juga baru saya sampaikan juga ke jemaat, gitu ya, ke presbiter, bahwa GPIB itu memahami yang namanya disebut sebagai presbiter itu pada waktu dia melayani diaken, penatua, dan pendeta itu dalam bentuk pelayanannya. Tapi ketika dia juga berfungsi sebagai pemimpin dalam gereja yang harus hadir dalam sidang-sidang majelis jemaat. Karena apa? Karena sidang majelis jemaat itu adalah sidang tertinggi di lingkup jemaat. Tidak bisa misalnya presbiter mengatakan, oke, kalau gitu saya nggak mau deh, terserah aja deh, terserah semuanya. Yang penting saya kan rajin melayani. Nggak bisa, ini dua sisi dari sekeping mata uang. Gitu ya, presbiter itu, GPIB itu dia adalah pelayan, tapi dia juga adalah pemimpin. Ya, pemimpin itu di mana fungsinya? Dalam sidang-sidang dia memimpin. Dia hadir di dalam sidang-sidang untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam gereja, karena disitulah keputusan tertinggi, bukan di rapat PHM. Rapat PHMJ adalah membicarakan hasil sidang untuk diimplementasikan sebagai pelaksana harian majelis jemaat. Tapi keputusan tertinggi dalam jemaat ada di sidang majelis jemaat. Keputusan tertinggi di lingkup sinodal ada di persidangan sinode, bukan di sidang majelis sinode. Ya, ini sama ya, contohnya sama seperti itu. Nah, karena itu, Bapak Ibu, Bu Rini, ini penting memang gitu ya, kita inventarisir nama-nama jemaat yang aktifnya cuma di gereja, ajak ngobrol gitu ya. Jadi pastoral itu, kalau baca tata gereja kita, pastoral itu kan bisa dalam bentuk khotbah-khotbah diingatkan, ya, percakapan-percakapan itu juga pastoral. Tapi kalau kemudian penggembalaan ada dua, penggembalaan dan penggembalaan khusus. Tata gereja ya, saya kembali lagi mohon maaf, nanti lebih baik narasumber berikut ya yang akan menjelaskan lebih detail. Tapi Bu, langkah-langkahnya perlu bisa misalnya diajak ngobrol, ketika ketemu Pak atau Bu, kok nggak pernah datang sih sidang gitu ya. Jadi jangan dianggap itu biasa, itu yang saya mau katakan. Jadi jangan dibiarkan, karena kalau sudah dibiarkan dari awal, dia akan menjadi terus-menerus seperti itu. Nah, sekali lagi, karena tata gereja 2021 itu punya yang namanya dasar untuk kita kemudian melakukan perubahan dalam PPMJ kita, ya, ini penting. Tadi yang saya katakan, karena apa? Karena ada etika pelayanan presbiter GPIB. Nah, perelevansian PPMJ berdasarkan tata gereja 2021 menurut saya hukumnya wajib dilakukan di jemaat-jemaat pasca persidangan 21. Karena ini menolong kita untuk kemudian memaknai panggilan pelayanan para presbiter. Di dalamnya ada diaken, penatua, dan pendeta. Kemudian juga jemaat gitu ya. Jadi kalau dalam PPMJ kita sudah jelas misalnya maksimal 3 kali tidak hadir dalam sidang majelis jemaat, maka akan diadakan percakapan dengan ketua majelis jemaat. Saya pikir itu hal yang biasa. 3 kali berturut-turut itu Bapak Ibu udah terlaluan loh. 1 kali aja kan sudah kehilangan waktu untuk mempercakapkan secara bersama. Karena saya tidak mengatakan semua ya Ibu Bapak, kebanyakan justru presbiter-presbiter yang nggak hadir itu yang mohon maaf yang komentarnya paling banyak gitu kan ya. Saya nggak tahu kalau di jemaat Ibu Bapak ya, di mana-mana kan suka begitu, nggak hadir tapi komentarnya banyak dan kemudian mengatakan, oh sebenarnya saya nggak setuju, kenapa diputuskan begitu, kenapa nggak hadir Pak, kan gitu ya, kenapa nggak hadir Bu. Nah ini menurut saya harus dituangkan dalam PPMJ. Seorang presbiter GPIB wajib hadir dalam sidang majelis jemaat, kecuali dibuatlah tentu kan ada pengecualian, misalnya karena sakit ya, yang sakitnya bukan sakit flu ya Bapak Ibu, nanti flu terus nggak datang, bukan itu, tapi sakit yang memang tidak bisa hadir secara langsung maupun secara online misalnya. Nah ini perlu
dituangkan menurut saya. Kalau tidak, maka kita akan menghasilkan presbiter-presbiter, baik itu diaken, penatua, pendeta, yang hanya mau jadi pelayan, tapi nggak melakukan tanggung jawabnya untuk melaksanakan misi Allah. Untuk apa ya jadi pelayan kalau kemudian melaksanakan misi Allah itu tidak kita kerjakan? Ingat Bapak Ibu, pengangkatan diaken, para diaken, 7 diaken pertama ya yang dilakukan pada masa gereja awal itu karena para janda kaum Libertini itu tidak terlayani lagi oleh para pelayan, dalam hal itu tentu para penatua yang lain. Karena itu diangkatlah 7 diaken pertama. Sehingga Bapak Ibu, pengangkatan pelayan itu dengan tanggung jawab misi Allah. Jadi tidak ada pengangkatan majelis jemaat tanpa tugas, nggak ada. Karena itu tadi kemarin juga dalam rapat, dalam pendahuluan dengan panitia pemilihan diaken penatua, saya katakan ujungnya adalah sampai pada ketika menyerahkan SK Majelis Sinode, di dalamnya ada lampiran 210 atau 215-nya diaken penatua itu siapa. Ya, sampai ke situ harus kita kerjakan supaya ketika peneguhan SK diberikan, maka penatua dan diaken tahu siapa 210-nya jemaat tersebut. Gitu ya, supaya tidak ada orang mengatakan, aduh saya nggak bisa nih. Harus tahu bahwa ketika mau jadi majelis jemaat harus mau kunjungan, harus mau pelayanan, harus mau juga melakukan tugas-tugas yang lain, harus mau juga datang sidang majelis jemaat. Itu Bu Rini, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Pendeta Marji. Ya, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, masih 5 menit lagi waktu kita. Jika ada yang masih ingin bertanya atau menanggapi terkait materi pemahaman iman, dipersilahkan. Pak Ferry. 1 orang. Pak Ferry. Ada dari Paulus, Bapak Ferry, Bapak Penatua Ferry, dipersilahkan. Yang terakhir ini ya. Halo Ibu, saya koreksi diaken bukan penatua. Ya baik Bapak, terima kasih untuk koreksinya. Bapak Diaken Ferry, dipersilahkan. Ya. Pembuatan PPMJ itu adalah turunan dari tata gereja. Jadi PPMJ dikeluarkan, disahkan itu tidak boleh keluar dari aturan induk, aturan tata gereja. Ya, misalkan di PPMJ, di tata gereja jelas itu mengatakan yang bisa menjadi diaken dan penatua adalah jemaat di lingkungan sekitar DKI Jakarta. Kalau andai kata PPMJ-nya berubah jadi wilayah Jabodetabek, apakah itu bisa PPMJ mengubah tata gereja? Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bapak Diaken Ferry atas pertanyaannya. Dan ini yang terakhir, mari Bu Pendeta Marji. Ya, terima kasih Pak Ferry untuk pertanyaan yang sangat baik ya. Ini memang pergumulan kita Pak dalam menyusun tata gereja. Saya juga ikut di panitia materi tata gereja. Itu memang tidak mudah ya. Diskusinya pada waktu itu adalah apakah kita mau punya batas wilayah atau tidak. Tapi batas wilayah tetap harus gitu ya, harus ada, maksudnya harus tercantumkan. Tetapi kita juga perlu mempertimbangkan konteks di jemaat-jemaat atau wilayah-wilayah tersebut. Ya, contoh konkret Pak, saya dulu ketua Majelis Jemaat Hosiana di tahun 2000-an, ya tahun 2000. Tahun 2000 saya di Hosiana sampai 2006, dan jemaat itu kalau kita saklek dengan tata gereja, maka tidak akan ada jemaat itu lagi. Nah, karena itu pada saat itu kami datang ke sinode dan meminta dispensasi untuk pemberlakuan batas wilayah khusus bagi Hosiana. Pada saat itu ya kita melakukan hal tersebut dan sinode memberikan. Maksudnya Jakarta Pusat saya pikir perlu memang punya pertimbangan menggumulinya ya. Saya tidak masuk di Jakarta Pusat lagi, tetapi maksud saya perlu untuk membicarakan hal itu secara bersama, karena pergumulan Jakarta Pusat tentu berbeda dengan pergumulan kami di pinggiran. Saya di Zebaut Bogor ya dengan 1.600 kepala keluarga, 31 sektor.
batas wilayahnya cukup jelas gitu ya dengan ini, dan jemaatnya cukup banyak. Nah sekarang dalam tanda kutip kalau itu di jemaat-jemaat Jakarta Pusat kita berlakukan seperti itu secara saklek, saya yakin akan banyak gereja-gereja yang kosong, jemaat-jemaat yang kosong. Nah karena itu menurut saya pertimbangan-pertimbangan spesifik itu perlu dilakukan gitu ya untuk wilayah-wilayah mupel-mupel tertentu, dan penjelasan kemarin dalam penjelasan Juklak pun Majelis Sinode saya rasa sangat bijaksana, sudah memberikan ruang itu untuk ada yang bisa ya didiskusikan dalam sidang-sidang majelis jemaat untuk hal-hal yang khusus. Karena tidak mungkin 326 jemaat itu Bapak Ibu itu bisa diberlakukan sama. Tapi spesifikasi itu bukan dilakukan secara personal. Jadi misalnya saya ambil keputusan sendiri, enggak. Tentu bersama dengan sidang majelis jemaat atau bersama dengan konsensus di Mupel ya, bersama kami pun di Jabar 2 akan melakukan itu dalam waktu dekat, pertemuan dengan semua ketua majelis jemaat atau PHMJ di Mupel Jabar 2 misalnya, karena hal-hal khusus yang tadi ya, mungkin ada jemaatnya banyak perumahan tapi ada yang jemaatnya itu terhimpit dengan wilayah-wilayah yang lain. Bagaimana kita dalam tanda kutip menyelamatkan jemaat-jemaat yang juga sudah ada menjadi bagian dari jemaat GPIB. Jangan sampai kita saklek begitu dengan itu. Saya tidak mengatakan bahwa tata gereja bisa dipatahkan, tidak. Tapi itulah yang harus disebut sebagai proses-proses diskusi spesifikasi jemaat ya. Karena sekali lagi tata gereja ada ya, tapi kemudian di konteks jemaat itu ada persidangan sidang majelis jemaat yang bisa menggumuli itu karena kebutuhan. Jadi bukan karena kepentingan ya, tapi karena kebutuhan di jemaat tersebut. Demikian Bu Pendeta, Pak Ferry. Bisa saya tambahkan sedikit, Bu? Silakan Pak Ferry. Ya, jadi kan kalau keputusan sidang itu memutuskan untuk ada proses penyesuaian putusan sidangnya, berarti kan bertentangan dengan tata gereja. Apakah putusan sidang itu harus disampaikan ke Majelis Sinode untuk dimintakan persetujuan? Kalau ini tidak dimintakan persetujuan ke Majelis Sinode, otomatis kan kok bisa sidang majelis jemaat mengubah tata gereja tanpa harus mengetahui orang yang membuatnya dari Majelis Sinode. Kalau menurut pendapat saya keputusan sidang itu disampaikan ke Majelis Sinode. Setelah itu Majelis Sinode menyetujui putusan sidang di salah satu jemaat. Itu kalau menurut pendapat saya. Silakan Ibu berpendapat. Ya, baik Pak Ferry. Tadi saya sudah katakan, saya pikir ini nanti ranahnya bidang tata gereja ya, lebih baik yang menjelaskan. Tapi secara umum tadi saya sudah jelaskan bahwa sidang majelis sinode, persidangan sinode adalah persidangan tertinggi di lingkup sinodal. Tapi sidang majelis jemaat adalah persidangan tertinggi di lingkup jemaat. Ini dia sama-sama punya kekuatan hukum yang sama. Ya, bahwa kita tidak berarti membuat yang membatalkan atau kita membuat yang tumpang tindih, tapi yang karakteristiknya itu menjawab konteks yang ada. Tadi saya sudah jelaskan ya, contoh-contoh yang ada, Jakarta Pusat, Jakarta yang lain ya, yang kita tahu lah, Jakarta Barat misalnya, itu juga punya problem yang seperti itu. Kalau itu kita berlakukan saklek, kita bahkan bisa berlakukan juga bagi warga jemaatnya. Ya kan, nggak ada jemaat lagi Paulus ini, nggak ada jemaat lagi di katakan Petrus, ya, nggak ada jemaat lagi di Hosiana lah, tempat di mana saya pernah melayani, nggak ada jemaat lagi. Justru pada waktu itu dan Majelis Sinode sebagai pimpinan kebersamaan, ya, itu menjadi pelaksana dari keputusan sidang majelis persidangan sinode, dan kita PHMJ menjadi pelaksana dari keputusan sidang majelis jemaat. Jadi seperti itu Pak, proses-proses yang bisa dilewati saya rasa dalam proses kebersamaan di Jakarta Pusat, atau kami juga nanti di Jawa Barat 2 itu juga melakukan hal-hal demikian. Makasih. Baik, Ibu Pendeta Marji, terima kasih Bapak Ibu. Di jam saya menunjukkan pukul 12 tepat, artinya untuk sesi pemahaman iman pada hari ini kita telah selesai.
Segala sesuatunya sudah kita dengar bersama, dan kita saat ini akan mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Marji yang telah memberikan bagiannya sebagai narasumber, narabina untuk kita memahami bersama terkait dengan pemahaman iman, khususnya di wilayah Jakarta Pusat, presbiter di wilayah Jakarta Pusat. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati Ibu Pendeta Marji. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus untuk Ibu Pendeta Marji dengan apa yang bisa kita berikan tanda lewat. Ya, ada yang langsung tepuk tangan, terdengar suaranya dari sini. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan. Kita akan lanjut lagi pada sesi yang kedua, PKUPPG. Tuhan memberkati. Kita tetap setia untuk mengikutinya di 2 sesi ke depan. Selamat siang Bapak Ibu.